Beralih ke informasi lain, pemirsa, peningkatan suhu udara terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Namun BMKG memastikan bahwa suhu panas yang terjadi di Indonesia ini merupakan siklus tahunan yang normal dan bukan gelombang panas. Sejumlah wilayah di kawasan Asia dilanda gelombang panas seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, Bangladesh hingga India. Di Indonesia, suhu panas juga terasa dalam beberapa waktu terakhir. BMKG mencatat suhu maksimum tertinggi di Indonesia mencapai 37 derajat Celcius. Menurut BMKG, fenomena suhu panas di Indonesia ini terjadi karena posisi semu matahari pada bulan April berada di sekitar Khatulistiwa dan menyebabkan suhu udara di sebagian wilayah Indonesia menjadi cukup terik di siang hari. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi diri terhadap potensi cuaca ekstrim. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan cuaca ekstrim yang melanda Indonesia, kami terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang berada di kantor BMKG Jakarta. Selamat siang, Salam. Bagaimana keterangan dari BMKG setempat terkait dengan cuaca ekstrim yang melanda di sejumlah wilayah Indonesia? Ya, baik, selamat siang Ratu dan juga pemirsa. Selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah wilayah di Indonesia ini mengalami peningkatan suhu panas yang terjadi. Ini juga di atas rata-rata harian suhu panas tersebut. Bahkan di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan BMKG, ini suhu di pukul 11:21 waktu Indonesia bagian Barat, suhu sudah mencapai di angka 34 derajat Celcius, yang artinya ini memang cukup panas jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Ratu dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Idan Abu Bakar, selaku Prakirawan Cuaca di BMKG. Halo, selamat siang Pak Idan. Selamat siang. Pak Idan, bisa diceritakan Pak, ini kan kita selama beberapa waktu belakangan mengalami peningkatan suhu yang cukup panas nih Pak, bahkan malam hari pun juga cukup panas cuacanya nih. Ini sebenarnya apa yang terjadi Pak? Baik, jika terkait untuk fenomena cuaca panas sendiri, ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu salah satunya adalah biasanya memang di periode Mei sampai dengan Juni ini gerak semu matahari memang berada di sekitar ekuator. Saat ini posisi gerak semu mataharinya berada di wilayah belahan bumi utara tapi masih di sekitar ekuator. Selain itu saat ini memang juga berdasarkan laporan dari klimatologi bahwa untuk periode untuk musim kemarau memang di bulan Mei sampai dengan Agustus itu sudah memasuki awal musim kemarau seperti itu. Sementara sebagian wilayah lain sedang dalam periode pancaroba seperti itu. Hal ini mengakibatkan intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah itu sudah semakin berkurang. Nah, pada saat itu jika tidak terjadi tutupan awan di suatu wilayah, maka cahaya mataharinya itu biasanya kan langsung ke daratan ya seperti itu. Hal itu juga bisa meningkatkan suhu panas itu sendiri. Oke, hingga kapan Pak kondisi ini akan terus terjadi di masyarakat? Kalau untuk sampai kapan, seperti saya jelaskan tadi, karena memang saat ini untuk periode Mei sampai dengan Agustus itu sudah memasuki periode musim kemarau, awal musim kemarau sudah masuk, sedangkan untuk puncaknya itu diperkirakan akan terjadi di bulan Juli sampai dengan Agustus, maka perlu waspada untuk suhu panas itu sendiri di periode tersebut. Oke, untuk titik-titiknya ini sendiri, ini tersebar di wilayah mana aja Pak untuk suhu panas ini? Kalau untuk suhu panas sendiri mungkin untuk beberapa hari ke depan yang perlu diwaspadai itu adalah sekitar wilayah Jawa sampai dengan Nusa Tenggara, karena berdasarkan pantauan kami memang untuk tutupan awan atau pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa sampai dengan Nusa Tenggara itu lebih minim dibanding wilayah Indonesia lainnya. Oke. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di tengah kondisi suhu panas seperti saat ini? Apakah bisa dengan meningkatkan penggunaan dari tabir surya atau seperti apa Pak untuk efektivitasnya ini? Baik, mungkin untuk himbauan bagi masyarakat yang mungkin beraktivitas di luar ruangan seperti itu, sebaiknya menghindari jam-jam terpanas seperti mungkin sekitar jam 12 sampai di jam 3, diusahakan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan. Tetapi jika pun memang harus beraktivitas di luar ruangan, mungkin bisa menggunakan tabir surya, harus minum dengan cukup. Selain itu kami juga menghimbau untuk khususnya untuk wilayah di Indonesia yang tanahnya itu dari gambut ya.
wilayah gambut karena di periode musim kemarau seperti itu kondisi tanahnya biasanya sudah cukup kering dan rawan terjadi kebakaran hutan seperti itu. Oke. Pak, sebelumnya kalau misal kita bandingkan sama tahun lalu, Pak, ini sebenarnya suhunya lebih panas di tahun ini atau justru di tahun lalu, Pak? Kalau mungkin jika dibandingkan dengan tahun lalu, mungkin untuk saat ini sampai dengan periode ini tahun lalu mungkin masih lebih panas karena di tahun lalu itu ada El Nino seperti itu. Jadi mungkin potensi hujannya lebih kering dibanding tahun lalu dibanding hari ini, dibanding tahun ini. Maka secara umum mungkin saya bisa bilang kalau tahun lalu mungkin lebih tinggi suhunya. Iya. Oke, berarti kalau untuk tahun ini untuk wilayah yang tertingginya itu suhunya di angka berapa dan itu di provinsi mana saja, Pak, kalau untuk tahun ini? Baik, berdasarkan pantauan kami di sekitar akhir April kemarin ya. Kami mencatat beberapa wilayah yang melebihi 36 derajat Celcius, yaitu ada di sekitar wilayah Deli Serdang, itu mencapai 37,1, di wilayah Bengkulu sekitar 36,6, dan juga di wilayah Juanda Surabaya itu sekitar 36,6 juga. Oke, siap. Terima kasih Pak Idan Abu Bakar selaku Prakirawan Cuaca. Itu dia Ratu dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Prakirawan Cuaca di BMKG yakni Pak Idan Abu Bakar, di mana tadi juga sempat disampaikan bahwasanya untuk peningkatan suhu panas ini memang dirasakan terutama di wilayah selatan di bagian Pulau Jawa dan juga Pulau Nusa Tenggara. Dan memang dari pantauan kami di lapangan kami juga merasakan hal-hal tersebut, bahkan pada pagi hari tadi pun ini suhu panas juga cukup terasa sekali di pusat ibu kota Jakarta. Ratu. Baik, terima kasih Salam atas informasi yang disampaikan dari kantor BMKG Jakarta dan selamat bertugas kembali.